guys, kembali lagi bersama kami mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Di sini kami akan melakukan podcast bersama Ibu. Halo, saya Desia Priyawandari. Saya bekerja di UPT SDN 064981 sebagai wali kelas 5. Baik, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Natalia Junita Sarus Tumorang, NPM 2209100274. Halo, perkenalkan, nama saya Rahel Lubisi Tanggang dengan NPM 2209100258. Halo, perkenalkan, saya Surya Duma Melani Marbun, MPM 2209100264. Dan saya Sri Mariatika Zulianti Berusimatang dengan NPM 2209100239. Nah, adapun topik yang kami buat hari ini teman-teman, yaitu tentang kepemimpinan guru terhadap permasalahan anak di dalam sekolah atau di kelas Ibu. Jadi, pertanyaan yang kami ambil itu yaitu permasalahan mental apa yang paling umum yang Ibu alami di dalam kelas ataupun di sekolah Ibu? Biasanya kalau di kelas itu ya, anak-anak itu permasalahan mentalnya itu lebih ke stres atau kecemasan dalam pembelajaran. Misalnya dalam pembelajaran matematika, mereka belum lagi dimulai, mereka sudah takut, tidak tahu untuk mengerjakannya. Baik, padahal guru nih baru mau menjelaskan nih, tapi mereka sudah takut duluan kan. Kemudian juga terkadang ada sisi emosional anak-anak karena mereka sudah beranjak dewasa ya, karena kelas 5 gitu. Biasanya mereka kalau selisih paham sedikit saja mereka itu bisa jadi bertengkar. Biasanya sih seperti itu. Itu pengalaman yang paling umum Iya. mental ya. Iya, kebanyakannya sih Jadi seperti itu. ketakutan itu membuat mental anak ini sebelum memulai pembelajaran itu dahuluan takut. Iya, udah Dalam down kelas duluan. gitu. Iya, benar-benar. Padahal belum dimulai nih. Iya, benar-benar. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua itu Ibu. Ibu nih tadi udah bilang kalau permasalahan yang paling umum itu kayak misalkan siswanya itu cemas duluan dalam menghadapi pembelajaran di kelas. Nah, ini kan Ibu sebagai wali kelas, bagaimana cara Ibu dalam menanggapi permasalahan tersebut? Biasanya saya untuk mengatasi mereka sebelum memberikan pembelajaran itu pasti kita akan melakukan relaksasi dulu ya, biar mereka istilahnya kalau istilah sekarang ice breaking lah ya. Jadi sebelum memulai, jadi sebelum memulai mereka udah semangat duluan nih. Gitu. Jadi begitu masuk materi pembelajaran, jadi mereka lebih enjoy, lebih lebih gampang untuk mengikutinya. Biasanya sih seperti itu, baru kita masuk pada materi pembelajaran yang akan kita ajarkan. Kemudian biasa nanti kalau sudah kadang mau sesekali saya sisipkan juga bermain game, tapi game juga game yang berhubungan dengan materi pembelajaran itu. Contohnya game seperti apa itu? Misalnya begitu game Banyak ya, gamenya itu misalnya entah game tebak gambar ataupun misalnya kita buat kayak teka-teki silang gitu kan di papan gitu kan, kita panjat tapi kita taruh tuh di sampingnya soal-soal. Udah saya buat dah dari rumah ya kan, Siapkan gitu ya sudah saya siapkan dulu dari rumah. Biasanya kan nggak mungkin juga kita langsung dada-dada ya, biasanya kan kita juga pasti memberi ada persiapan tuh ya, dari malam tuh udah kita persiapan, oh besok materinya apa ya gitu. Biasanya seperti itu. Jadi tuh Bu, kayak misalnya kan contohnya itu kayak kan bisa juga kan kayak dadu ludo. Bisa. Itu kan juga bisa kayak menunjukkan matematika ya Bu? Ya, ada biasanya itu kami kayak kemarin kami ada ular tangga pertanyaan. Jadi sambil bermain sambil belajar. Jadi di setiap kotaknya itu ada pertanyaan. Jadi siswa itu happy. Jadi belajar gitu. benar. Nah, sambil bermain juga Iya, jadi sambil bermain sambil belajar. Jadi mereka juga nggak stres. Iya, excited, lebih semangat biasanya kan. Berarti pembelajaran itu tidak lebih monoton ya? Iya, benar. Jadi itu kan Bu, apa namanya itu Bu, kan dari hal permasalahan tersebut, apakah Ibu dapat bekerja sama dengan orang tua peserta didik dalam mengatasi hal tersebut Bu? Biasanya pasti ada itu yang namanya wajib ya, bekerja sama dengan orang tua. Misalnya kita melaporkan setiap bulan, mungkin kita bisa melaporkan perkembangan dan kemajuan anak-anak. Bu, Bapak Ibu kurangnya di mana anaknya, kelebihannya di mana. Biasa juga kita ada kayak rapat rutin orang tua murid
yang kita kumpulkan untuk membahas gimana nih kelanjutan anak-anaknya menghadapi masalah anak-anaknya, terus juga membuat kesepakatan ya, lebih membuat kesepakatan gimana supaya sama-sama untuk mendidik. Misalnya saya di sekolah, orang tua di rumah, kan tetap harus dilanjutkan. Tidak bisa pembelajaran itu hanya di sekolah, pasti di rumah juga harus berkelanjutan. Itu biasanya sih kita melakukan pertemuan rutin gitu aja. Oke Bu, jadi kan tadi kita bahas mental nih guys ya, soal mental pada anak nih yang dialami ibu ini. Jadi terkadang itu ada anak Bu yang mentalnya itu kalau sama temannya dia tuh berani nih ngomong, berani ngomong, dia aktif seperti itu ya, dia tidak takut gitu sama temannya kan Bu. Tapi giliran disuruh gurunya atau disuruh berpartisipasi lah dalam masalah kegiatan sekolah, dia itu seperti tidak mau, tidak ada rasa takut gitu. Bagaimana tanggapan Ibu soal itu? Biasanya kalau seperti itu kita lakukan pendekatan ya. Kita itu pasti melakukan pendekatan tapi secara individual, istilahnya kayak gitu. Kadang anak mau tidak berani ngomong, tapi begitu kita dekatkan, kita hanya ngomong berdua dengan dia baru mau mengungkapkan, oh Bu saya kurangnya di sini, Bu saya tidak mengertinya di sini. Sedangkan pada saat pembelajaran bersama mungkin dia setelah saya menerangkan atau saya bertanya dia diam aja. Di situ kan saya juga tidak tahu dia mengerti apa enggak. Biasanya setelah pembelajaran saya keliling kan, maksudnya menanyakan satu-satu ya. Ada yang kurang tahu nggak, kurang paham nggak, yang mana. Biasanya saya seperti itu, jadi bisa dijelaskan ulang gitu. Secara personal gitu. Iya, secara personal. Langsung di depan. Iya, tidak di depan karena mereka pasti takut kan, takut bertanya gitu. Biasanya sih kayak gitu. Karena mereka udah dijelaskan pun mereka bakal yang diam aja. Dia nggak mau mengungkapkan aku kurang tahu Iya. gitu karena ada rasa takutnya. Gitu. Iya, benar. Jadi untuk mengatasi tersebut strategi apa yang biasanya Ibu lakukan? Pendekatan ya tadi. Selain pendekatan ya kan Bu, Iya, selain pendekatan untuk mencegah terjadi mental anak itu supaya jangan down seperti itu bagaimana? Kita tidak boleh merendahkan siswa karena nggak ada yang namanya siswa itu tidak pintar, tidak ada. Yang ada hanya gimana cara mereka belajarnya. Kalau memang serius pasti bisa. Kalau dia main-main aja otomatis dia tidak bisa. Kemauannya dia tidak ada. Makanya mungkin lebih ke selain selain pendekatan personal, mungkin cara ngajar saya harus lebih fleksibel ya. Fleksibel dalam artian saya harus paham nih, oh murid yang ini misalnya si A dia metodenya harus seperti ini, si B metodenya harus. Jadi sebagai guru mungkin lebih harus bisa memahami jiwa masing-masing muridnya. Jadi cara mengajarnya pun kita juga berbeda gitu. Yang pintar gimana ngajarinnya, yang sedang-sedang gimana, yang rendah juga gimana kan. Dan tugas biasa juga kadang berbeda pertanyaannya. Kita buatnya seperti itu. Jadi mereka tidak ada yang merasa, ih aku nggak pandai ya, gitu. Jadi lebih untuk menjaga sih mental mereka biar nggak down kan. Karena nggak bisa juga kita di depan teman-temannya kita merendahkan, yang ada dia makin down, makin down. Bahkan kadang guru ini ada yang mengabaikan Iya, seperti itu. benar. Karena dia siswanya diam-diam, tidak mau bertanya, Ya. jadi dibiarkan close gitu. aja gitu ya. Makanya kalau bisa membuat lingkungan pembelajaran itu mungkin ruang kelas yang nyaman gitu kan, mungkin bisa dengan dekorasi kelas yang ini jadi anak-anak juga lebih semangat untuk belajarnya gitu. Terus mungkin juga bisa dengan teknologi animasi gitu, memberikan pengajaran secara animasi kepada mereka. Terus mungkin juga bisa memberikan pengajaran berbasis proyek. Jadi mereka lebih bisa berbaur kan, yang pintar, yang sedang itu kita campur jadi satu kelompok. Jangan yang pintar-pintar aja, yang sedang-sedang aja, yang bodoh-bodoh, yang kurang gitu. Nggak boleh, kita harus mencampur. Jadi mereka sama-sama bekerja semuanya. Biasanya sih kayak gitu. Jadi guru harus guru yang berbaur ya. Iya, Karena kebanyakan benar. yang kita lihat nih ya di lingkungan-lingkungan sekolah, guru itu hanya berfokus pada misalnya nih contoh siswa yang pintar, Iya. siswa yang cantik, ganteng, banyak kan Yang guru dekat sama orang seperti tua nih. yang dekat sama orang tuanya juga ya termasuk gitu. Jadi siswa-siswa yang mentalnya tadi kurang berani, takut bertanya jadi terabaikan seperti itu Bu. Ada sih sebagian, cuman Ya. kita ya sebagai guru harus
sama-sama masih harus belajar memahami ya kan terhadap para siswa. Jadi tadi kan Bu saya dengar Ibu mengatakan ini biar nggak terlalu ini kita memberi soal yang beda Iya. di dalam kelas. Itu waktu Ibu nggak habis ya kalau sebagai Ibu seorang pemimpin kelas itu nggak gimana ya memulainya? Waktunya gitu. Iya. Kayak waktu pembelajaran itu tuh contohnya kan Emang cukup gitu Bu Cukup. dengan Biasa- cara yang Ibu lakukan di dalam kelas seperti apa? Biasanya kan enggak sih, enggak ada les tambahan. Cuman di saat saya keliling itu kan saya bisa memberikan mereka ya, maksudnya pertanyaan tambahan. Kalaupun mereka tidak selesai di situ, biasa kan dibawa pulang tuh sebagai PR. Besok pagi mereka baru datangi ke saya sendiri masing-masing mengumpulkan apa yang sudah dibahas mereka gitu. Kalaupun waktunya tidak cukup kan. Ya itu sih Bu. Iya. Saya pikir tadi Ibu memang Iya. langsung di les itu memang harus selesai. Oh, kan? enggak juga karena kan memang waktu kita pembelajaran juga kan satu mata JP itu kan satu JP itu kan cuma 35 menit kan. Ya pasti tidak cukup. Berarti di situ kayak dari Ibu bilang guru itu harus memiliki metode cara pendekatan yang berbeda-beda. Berarti orang ibu berarti harus yang memiliki ide yang kreatif, harus Pasti. istilahnya harus Dan juga sebagai pemimpin tegas ya gitu Iya. juga. Kayak kami guru pasti otomatis ya harus tetap belajar, update perkembangan gitu ya kan. Sekarang misalnya anak-anak lagi apa nih, gamenya apa mereka, jadi kita harus bisa mengikuti mereka. Justru kita yang mengikuti cara belajar mereka, karena kalau kita memperlakukan cara belajar orang zaman dulu itu tidak bisa sama anak sekarang. Anak sekarang lebih kritis, iya kan, lebih kritis. Bu bosen, bu ini, otomatis kan kayak gitu. Kalau kita hanya monoton, makanya kalau ini ya guru juga harus tetap belajar. Nggak bisa guru hanya mengandalkan buku, tidak bisa. Pasti otomatis kami kan cari bahan ajar melalui internet, melalui apa. Kreatif. Iya harus kreatif, terus harus memikirkan, besok belajar ini, yang ini bisa nih, metode ini bisa nih kita campurkan di situ, ya harus seperti itu kan. Iya. Mm-mm. Berarti bukan hanya di rumah aja yang dipikirkan ya, di sekolah Betul, juga. betul di sekolah malah lebih ribet. Contoh-contohnya gitu yang pernah nih Ibu alami sebagai wali kelas gitu. Entah ada murid Ibu yang pernah gimana gitu, coba cerita dong Bu gitu. Iya sedikit. Ini Pengalaman Ibu nih yang mengenai mental tadi seperti itu Bu. Kadang kan ada anak yang membuli temannya kayak gitu. Ada Pernah nggak dulu kejadian? pernah kejadian dulu. Biasalah namanya sesama anak ngejek kan. Iya. Jadi dia udah kepancing emosi ngadulah ke orang tuanya. Jadi orang tuanya mau datang ke sekolah. Saya bilang, Bu, anaknya nggak ada ngadu nih ke saya permasalahannya. Coba besok saya cross check dulu ya Bu permasalahannya. Jadi besokannya saya panggillah kedua belah pihak yang berselisih nih kan siswa ini. Ya udah saya tanya duduk perkaranya apa. Biasanya saya tanya dulu. Ya udah, Bu si B mengejek saya di luar begini. Si A, jadi karena saya emosi Bu, ya udahlah, saya pun marah lah, saya ejekin balik gitu. Biasa sih guru harus menempatkan posisi sebagai teman dulu ya di situ. Maksudnya mencari informasi nih masalahnya apa. Setelah kita tahu duduk perkaranya, ya udah kita tinggal cari nih yang salah siapa, otomatis Mencari solusi ya. mencari solusinya apa. Ya udah minta maaf dong sesama ini kan, siapa yang memulai dia harus mempermasalahkan. Kemudian setelah selesai masalah saya lapor sama orang tuanya, Bu, masalah anak-anak di sekolah sudah selesai, jadi ibu tidak perlu datang ke sekolah. Karena buat saya kalau orang tua juga, maksudnya sebelum guru bertindak, kan guru nih, kalau di sekolah kan guru orang tua pengganti murid ya, siswa ya, otomatis guru dulu dong yang menyelesaikan ya, baru nanti kalau emang tidak bisa kan baru ke orang tua. Cuma selama guru sudah bisa menyelesaikan, ya orang tua ya sudah tinggal menerima laporan aja dari gurunya. Gitu sih. Biasanya nih permasalahan anak SD itu kan kelas 5 kan ya? Pasti udah lumayan besar lah ya, dibandingkan beda dengan anak kelas 1 Iya, yang sudah bisa yang besar. pulpennya dia, Pasti, iya yang diambil pulpennya aja anak kelas 1 bisa bu. Iya. Kalau anak Aduh. kelas 5 SD apa sih Bu? Kalau misalnya dia yang memicu dia berantem di sekolah sampai kadang yang merusak mental itu gitu. Lebih ke selisih paham terus kayak ya ada lah, Membuli orang tua ada ada nggak? Membuli nomor
Ya, ada juga misalnya kayak mengejek nama orang tua. Cuman biasa kalau situ pasti udah langsung saya tatar kan, karena tidak boleh di kelas saya kebetulan peraturannya tidak boleh mengejek kan. Jadi begitu ada apa, oke, kalau ada ini, langsung saya suruh minta maaf biasanya karena tidak boleh kan. Biasa paling itu sih lebih ke yang berantem, lebih berantem yang ya sekedar anak-anak main lah, tidak ada yang serius. Karena emosinya juga belum Iya, dididik. biasalah anak laki-laki, kebanyakan sih biasa anak laki-laki ya lebih gampang terpancing emosinya. Cukup? Ada lagi. Dari mana itu? Cut dulu, Kak. Nah, di sini saya akan menyimpulkan apa aja sih yang dilakukan sebagai guru di sekolah tersebut. Nah, kesimpulan yang kami dapatkan yaitu pertama, guru itu harus mendekatkan diri atau mampu mendekatkan diri secara personal kepada setiap peserta didik. Karena kita tahu kalau anak SD itu misalkan nih sifatnya itu kayak malu bertanya, takut dimarahi karena nggak tahu soal pembelajaran. Kita sebagai guru nantinya ataupun pembelajaran yang akan kita dapat dari perbincangan hari ini dengan Ibu, kita harus lebih kreatif juga nih agar pembelajaran di dalam kelas itu tidak monoton, dan juga kita sebagai guru harus lebih kritis dalam menilai personal dari peserta didik kita, seperti itu. Nah Ibu, terima kasih banyak ya Bu udah mau. Iya, sama-sama, sama-sama. Semoga sharing-sharing. Iya, sama-sama. Oke guys, sekian perbincangan kami hari ini. Sampai jumpa. Thank Dadah. you. Kita tadi lupa